ada kasus dari Erlina ya. Dia membuat sistem pakar penyakit mata melalui gejalanya, tapi pada saat diproses ternyata tidak muncul ya. Ini tidak muncul. Kenapa? Ya. Ini akan saya tambahkan perintah gejala supaya muncul di sini. Ternyata dari mengambil datanya saja belum ada. Jadi program yang dibuat oleh Erlina ini ada masalah. Ya. Dibuat Erlina ini ada masalah, yaitu dia tidak bisa menginput data. Nah, di sini masalahnya. Pos ya, mengambil pos ini harus sama dengan yang ada di sini, name-nya. Kalau ini tidak pakai spasi, maka yang atas juga tidak pakai spasi. Jadi name-nya di sini. Maka kita perbaiki yang di sini. Ini tidak usah pakai spasi. Nah, begini. Ya. Kita simpan. Untuk perintahnya sudah oke, sudah benar ya. Jadi tidak ada kesalahan. Saya hanya menambahkan ini saja. Saya hanya menambahkan mana tadi ya? Perintah untuk mencetak ya. Nah, yang ini. Ini bentar, kita perbaiki dulu. Yang nomor 5 hilang ya. Ini sudah benar, saya beri jarak tadi, saya koreksi, sudah. Nah, ini saya nambahkan ini saja. Supaya kelihatan gejalanya apa yang dituliskan, kan gitu ya. Nah, ini nggak usah ini ya. Oke, saya simpan. Sekarang saya coba. Gejala pertama, mata terasa panas, mata gatal, mata cepat lelah, kemudian palbera ya. Setelah saya proses, nah di sini muncul kan? Mata terasa panas ini 1, 2, 3, 4. Ya, 4 ya. 4. Sudah muncul tetapi tidak terdeteksi. Nah, masih belum ada jawaban. Nah, kita cek lagi ya. Yang ditampilkan oleh hasil ya, hasil ini adalah dolar hasil. Kita cek di sana apakah dolar hasilnya sudah benar. Saya mengarah ke ngecek yang satu ini ya, ngecek yang if 1 ini. Perintahnya sudah benar ya. Perintahnya sudah benar, tetapi karena ini pakai huruf kecil, ini kan huruf kecil nih. Nah, ini kita buat huruf besar semua. Coba ya, saya pakai fasilitas Word ya untuk mengubah hurufnya. Karena huruf besar kecil di dalam sebuah pemrograman ini sangat diperhatikan. Maka kita jangan sampai memberi perintah huruf besar dan kecil. Oke, saya pakai huruf besar semua. Saya bawa ke sini, saya kopikan ya. Sekarang saya simpan. Akan saya coba lagi. Oke, saya refresh dulu. Ya. Ini mata terasa panas, ya, saya isi ulang. Ya, saya proses. Ternyata juga masih tidak terdeteksi. Oke, kita akan cek lagi ya. Oke. Oke, kita cek di sini ya. Ini karena variabelnya tidak sama. Jadi tadi kan kita ubah hurufnya jadi besar semua nih. Ya, hurufnya jadi besar semua. Maka hasil yang dicetak ini pada saat kita mencetak hasil, ini hurufnya kecil, maka ini kita kecilin. Hasil ya. Kemudian $P ini juga sama. P1 ya. P2. Kemudian ada P3 sama dengan P4.
Ini hurufnya kecil ya. Nah, yang di dalam ini memang kita buat besar karena kita pakai upper di sini. Ini perintah upper untuk membesarkan huruf ya. Nah, sudah ini diganti begini, akan kita cek lagi. Ya, ini sudah bisa. Kita coba ya. Kita coba lagi saja. Oke. Kita akan mata terasa panas, kemudian mata gatal, mata cepat lelah, mata palpebra ya. Oke, kita proses. Ya, ini sudah ada episcleritis ya. Episcleritis sudah benar. Ya. Nah, kenapa hasil belum muncul? Nah, ini tinggal variabelnya saja. Ya. Karena ini pakai huruf besar, maka di sini ini ya, ini maka ganti huruf besar. Oke, kita coba lagi. Sama kasusnya, saya ngetes yang pertama. Kalau yang pertama sudah bisa, nanti bisa dicoba ke if yang kedua ya. Ya, kita proses. Nah, ini sudah jadi. Dengan gejala ini, ya, episcleritis, solusinya ini. Ya. Nah, ini kalau ini kurang lebar, nih bisa dilebarin ya. Ini bisa dilebarkan. Oke. Saya kira sudah berhasil untuk kasusnya Erlina ya, supaya dicatat. Oke, kita menuju ke tadi ada konsultasi yang kedua. Oke. Ini silakan istilahnya dicatat dulu ya, bagian-bagian yang kurang. Jadi di sini muncul gejala, juga muncul di sini. Ini hanya untuk ngetes saja tadi. Programnya saya tambahi gejala saja ya. Oke, saya kira cukup jelas. Jadi kesimpulannya, tadi pertama ngambil posnya, ada spasi tadi, tidak boleh dispasi. Kemudian, ini ada upper, jadi gejala yang nulisnya tadi huruf kecil akan diganti menjadi huruf besar, maka if-nya besar semua. Ya. Hasil juga sama, kalau ini huruf besar, nah, hasil di sini juga pakai huruf besar. Nah, untuk if yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ya saya kira sama. Silakan diperbaiki. Oke, untuk kasus yang kedua, ini saya dapat file dari saya lupa namanya ya, dari siapa? Sistem Pakar Diagnosa Sakit DBD ya. Di sini sudah saya coba, memang asalnya tidak bisa ya. Ini masalahnya juga sama, jadi huruf besar dan kecil kalau ini sudah benar, di sini sudah benar ya, tetapi huruf besar kecilnya di sini karena di sini pakai start to upper ya. Upper itu membuat jadi huruf besar. Jadi dolar P1, P2, P3, P5 sampai P6 ini huruf besar, maka di sini diganti huruf besar semua. Ya, program ini sudah bagus ya. Tapi untuk analisis penyakitnya saya kira kurang sip ya. Mungkin lebih cocok mungkin begini ya. Jadi gejalanya tidak hanya satu dan nanti berbeda-beda hasil penyakitnya. Nah, ini kalau miliknya Erlina tadi saya kira cukup ya. Bisa istilahnya mendekati lah gitu ya. Nah, kalau ini mungkin nanti dikoreksi lagi untuk kepakarannya. Jadi tidak ada masalah, hanya masalah huruf besar dan kecil ya. Ini saya ganti huruf besar dan ternyata bisa jalan ya. Dan ini sudah saya ganti ke huruf besar. Saya proses ya, ini benar ya, bintik ya. Oke, saya proses. Ya, di sini menghasilkan. Sakit saat mata memandang ke samping. Nah, ini sakitnya apa belum kelihatan, tapi jawabannya di situ. Ya, diagnosanya kan ini. Ya. Kepakarannya di mana nanti bisa bisa dibenarkan ya. Jadi yang saya tulis di atas ini
tadi yang ada di program. Jadi awalnya begini, kemudian saya ganti pakai huruf besar, huruf capital semua, dan saya masukkan di sistem dan bisa jalan. Oke ya, saya kira sudah mencukupi. Yang lain saya kira sama ya untuk koreksinya. Jadi pertama di sini ini harus sama dengan yang ada di sini. Kalau nama ini sudah sama, oke. Selanjutnya $P di sini, ini pakailah huruf besar $P-nya. Ya, ini juga sama. Diagnosanya boleh besar kecil nggak apa-apa. Ya, diagnosanya boleh. Oke, saya kira begitu. Ya, semoga manfaat. Selamat pagi, tetap dilanjutkan.